Selamat pagi, ketemu lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan NetBeans dan pembuatan project berbasis GUI, Graphical User Interface. Baik, langsung kita mulai saja bagaimana cara pembuatannya. Jadi untuk di NetBeans itu cara membuat project pertama kali adalah dengan menekan menu file, kemudian pilih new project. Di sini yang akan kita pilih adalah Java application. Dan kalian klik Java application, kemudian pilih next. Nah, untuk create main class-nya kalian hapus saja. Kita tidak pakai create main class. Jadi ini untuk checkbox-nya kalian hapus saja. Kalian browse di sini. Kita akan alokasikan folder tempat penyimpanan. Nah, misal saya akan buat folder, di sini adalah folder PBO. Jadi nanti setiap file yang akan saya buat, nanti akan saya simpan di folder PBO. Jadi di D, PBO seperti ini. Nah, untuk project, kita buat namanya project, misalnya pertemuan 16. Oke, kemudian finish. Oke, nah di sini project pertemuan 16-nya sudah berhasil dibuat. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat JFrame form-nya dulu. Jadi untuk membuat form supaya bisa menampilkan desain yang akan kita buat. Jadi caranya diklik kanan di PRJ-nya, pilih new. Nah, kalian boleh pilih other dulu kalau misalnya dia tidak muncul ya. Jadi pilih other. Kalian cari bagian swing GUI form atau GUI form. Di sini cari bagian J frame form. Nih. Ya, kalau sudah di next, kalian boleh kasih nama misalnya form utama, FRM utama. Kita buat dulu, kemudian nggak perlu dipilih, jadi cuman kasih nama aja, finish. Oke, nah tolong diperhatikan sebentar. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu nanti semua palette itu adalah fungsi-fungsinya untuk setiap yang akan kita gunakan dari swing tersebut. Dan properties ini adalah penamaannya ya, properties dari setiap fitur yang akan kita gunakan. Di sini bagian desain itu untuk mendesain, source itu untuk coding. Ya, nah tolong diperhatikan kalau ada simbol, ada garis yang warnanya abu-abu itu berarti dia tidak bisa dihapus, di delete saja nggak bisa. Tapi yang ini dihapus bisa. Tapi hati-hati jangan sampai salah menghapus ya. Nanti berakibat itu codingnya, formnya jadi error. Seperti itu. Nah, sedikit yang harus diperhatikan, tadi kalau kalian ingat yang kita akan pilih itu namanya JFrame form ya, itu adalah form yang akan kita buat, halaman yang akan kita buat, biasanya ditandai dengan simbol hijau, kayak tombol play-nya di sini, kayak tombol run. Ini ada simbolnya. Nah, itu bahwa dia merupakan tipe dari JFrame form. Nah, baik, langsung kita mulai saja. Misal saya mau buat untuk menampilkan data. Jadi kalau menampilkan sesuatu itu kita pakai label. Jadi caranya bagaimana? Diklik labelnya, kemudian di paste di sini. Ya. Nah, kalau mau editnya, kalian boleh klik 2 kali. Di seperti sini caranya diklik 2 kali. Ya. Misalnya kalian ganti data mahasiswa misalnya, enter saja. Atau kalian mau di properties, gantinya di properties nih di sini, gantinya di sini. Nih, saya tarik aja besarin biar kalian bisa lihat. Jadi cara gantinya itu kalau untuk yang judulnya ini gantinya di sini di data mahasiswa. Misalnya kalian ganti data, maka dia nanti berubah jadi data. Atau kalau mau lengkap berarti dia data mahasiswa. Seperti ini. Nah, untuk ukuran font berarti ada di fontnya di sini. Kalian boleh ganti. Saya mau ganti nih, sebentar ya.
Jadi gantinya itu diklik, cari yang mau kalian, tipe yang mau kalian ganti. Misalnya saya mau pakai Calibri bold 14 misalnya. Nah, nanti dia sebesar ini. Ya, tuh. Atau misalnya karena kurang besar, saya ganti 18 aja. Nih. Nah, berikutnya, kalian boleh, kalau misalnya mau setting yang sama, kalian boleh di copy, di sini ditarik, atau kalian mau buat lagi dari awal, tarik lagi dari awal, boleh. Terserah, mana yang kalian lebih mudah. Karena saya sama, saya edit aja. Misalnya ini npm. Kemudian nanti saya akan ada nama di bawah sini. Nama. Oke. Jadi label itu untuk menampilkan tulisan ya. Titik 2. Kita nyebutnya nanti JLabel. Ya, JLabel. Nah, kalian perhatiin di bagian navigator. Navigator ini akan memberikan informasi mengenai fitur-fitur yang kita telah gunakan, swing controlnya. Jadi kayak ini nih npm itu ternyata di JLabel 2, nama di JLabel 3, titik 2 yang atas itu di JLabel. Nah, itu seperti itu. Untuk navigator ini gunanya untuk menampilkan komponen yang sudah kita pakai. Nah, berikutnya sekarang kita akan menampilkan untuk yang mengisi data. Mengisi data itu akan kita gunakan yang namanya text field. Di sini untuk teks itu ada dua, ada text field dan text area. Text field itu untuk kotak di sini, tapi kalau text area itu untuk yang isian datanya banyak. Ya, jadi kalau kalian lihat sebentar saya tarik dulu, tapi kita belum gunakan. Jadi ini banyak, kotaknya besar. Tapi kalau yang hanya mengisi data kita pakai text field. Nah, di sini saya setting sama untuk teksnya kita hapus ya isinya ya di teks, kalian hapus supaya dia isiannya nanti kosong, nggak ada isi, dihapus, panjangin. Kemudian fontnya saya samain, fontnya tadi saya pakai yang gunakan Calibri ya, 18 sama. Oke. Kemudian yang kedua saya tarik untuk JLabel yang kedua ini. Ini boleh kalian rapiin kalau mau kalian rapiin supaya lebih enak kelihatannya. Oke. Boleh digeser biar agak tengah. Oke. Nah, sekarang kalau tolong diingat, kita butuh penamaan dari setiap komponen yang kita buat. Jadi nanti yang akan dilakukan penamaan itu adalah semua data yang di sisi sebelah kanan. Jadi kayak ini text field npm dan tekstil nama itu akan kita pakai ya. Jadi untuk sebentar. Nah, jadi kita buat aturan penamaan dulu ya. Untuk dia nanti berupa JLabel nanti untuk penamaannya akan kita mulai dengan LBL. Misal saya buat contoh, kalau dia untuk penampungan berupa nama, maka akan saya buat penamaannya menjadi LBL nama. Kalau dia adalah untuk dia berupa npm, maka saya akan buat penamaannya menjadi LBL npm, seperti itu. Nah, kalau dia berupa JTextField itu penamaannya adalah txt ya. Jadi contohnya nanti di sini berupa nanti txtn nama, kemudian nanti dia adalah txt npm. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu nanti untuk jbutton maka akan diberi nama btn button. Jadi misalnya contoh
Untuk kalau dia buttonnya adalah button tampil, maka akan diberi nama adalah BTN tampil. Ya, aturan penamaan seperti nama camel case, jadi huruf awal kata huruf kecil, kata kedua huruf besar. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk aturan penamaannya tolong disimpan karena nanti akan kita gunakan terus, ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bagian ininya ya. Kita akan ke bagian NetBeans-nya. Nah, jadi ini akan kita beri nama. Tadi kalau kalian ingat di bagian, jadi caranya klik kanan, change variable name, ganti nama txt npm, enter. Ya, nah kalian lihat di bagian navigatornya sudah berubah jadi txt npm. Kemudian yang kedua, sama klik kanan, change variable name, txt nama, enter. Sudah tampil seperti ini. Ya, jadi yang ini nama, yang ini npm. Nah, berikutnya saya mau tambahin button, klik buttonnya. Ya, nah ini name-nya kita ganti, jadi misalnya button tampil. Enter. Saya ganti font-nya. Oke, bentar kurang bold. Oke, sudah button tampil. Nah, kita akan tampilkan data mahasiswanya di sini. Jadi saya akan tampilin yang diisi. Ini kalian boleh copy supaya lebih cepat. Kemudian saya copy di sini. Ini saya misalnya dibuat nih. Nah, nanti data yang kalian isi di sini di text field npm akan masuk ke sini. Nanti yang diisi di sini akan masuk ke sini. Nah, karena ini data yang akan kita pakai untuk tempat penampungan, jadi kita harus ubah namanya supaya lebih mudah. Nah, untuk button tampil juga tadi, kalau kalian lihat belum diganti nama ya. Kita ganti dulu, change variable name. Tadi button itu BTN tampil. Oke, yang ini tinggal change variable name. Karena dia label, jadi LBL npm. Yang nama, change variable LBL nama. Jadi tolong diingat bahwa yang diubah namanya di sisi yang sebelah kanan aja. Ya, jadi kalau kalian lihat yang semua yang kita gunakan sudah diberi nama. Ya, nah cara menjalankannya bagaimana? Cara menjalankannya tinggal kalian tekan tombol Run Project. Klik ini, muncul formnya. Oke. Sebentar. Ini di sini ada run ya. Nah, ini sudah tampil sesuai dengan desain yang kalian buat. Tolong diperhatikan untuk setiap kali run di sini nanti ada keluar seperti ini. Nah, kebiasaannya mahasiswa adalah kalian lupa. Oh, ini kalian lupa matiin. Jadi, pas kalian run lagi, di sini kalian klik kanan run lagi. Nih, ada dua. Nih, ada dua file. Nanti ada run yang ini belum mati, ini dihidupin lagi. Ya, jadi caranya di close dulu satu-satu. Jadi dia stop ininya. Tuh. Nah, terus juga ada yang misalnya kok nggak muncul-muncul formnya. Nah, karena di sini masih build misalnya. Jadi kalau kalian mau lihat ini running atau enggak, di sisi sebelah kanan bawah ini ya ada tulisan running, itu berarti dia muncul. Nah, seperti itu. Oh iya juga, gimana sih kalau misalnya ternyata pellet dan propertiesnya nggak muncul? Gimana? Misalnya hilang nih, kalian nggak sengaja ke close, itu kalian bagian di Windows, kemudian cari IDE Tools, klik pellet, nanti dia muncul. Windows, kemudian IDE, cari properties, nanti dia muncul. Ya, seperti itu. Jadi kalau hilang tadi, bagaimana saya ulang sebentar di Windows, IDE Tools, pilih pellet,
Kemudian kalau untuk properties, IDE Tools, Properties. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita ke codingnya. Bagaimana sih ke codingnya? Caranya, tadi saya nanti akan buat dulu, misal ketika saya isi NPM-nya 123 dan namanya Lily, saya klik button tampil, nanti akan muncul NPM dan nama Lily yang sudah kita isi berdasarkan di text file ini. Jadi, karena saya pencet button tampil baru muncul datanya, berarti codingnya saya taruh di button tampil ini. Caranya tinggal klik kanan, pilih event, pilih action perform, ya, gitu. Nah, caranya tinggal kalau dia muncul seperti ini, kalian tinggal scroll ke atas saja. Nah, nih posisi pointer kita di sini. Misal tadi hilang ya, jadi posisi di sini, tinggal klik. Ya, tinggal dibuat seperti ini. Nah, sekarang cara simulasinya bagaimana sih? Didesain dulu. Kalian harus ingat, kalian akan menampung jawabannya di mana? Di label NPM dan label nama. Jadi karena kalian akan menampungnya, jadi ini outputnya. Itu LBL NPM dulu ya. LBL NPM titik set text. Itu set text itu adalah menampilkan data berdasarkan data yang ini tempat kita menampung data, menampilkan, tapi sumbernya dari mana? Nah, kita sumbernya dari text file ini ya. Jadi sumbernya dari txt npm titik get text. Atau kalau kalian misalnya lebih mudah seperti ini aja, saya ulang dulu. Saya buat dulu string npm, string nama. Jadi ada dua, string npm dan nama variabel ini. Langkah pertama kita akan ambil data dulu. Jadi ambil data. npm itu akan saya dapat dari txt npm titik get text. Ini. Jadi saya akan mengambil data dari yang ada di input dari text box npm, saya simpan di variabel npm. Kemudian nama juga dari txt nama titik get text. Jangan lupa gunakan kontrol spasi ya. Jadi ini sudah kita simpan di npm dan nama. Sekarang kita output. Kita akan tampilkan data. Cara menampilkannya tinggal nama labelnya, label npm titik set text. Ingat ya, npm. Kalian tolong diingat mengambil data gunakan getter, menampilkan data gunakan setter. Jadi ini saya ambilin getter. Yang menampilkan data gunakan setter. Seperti ini. Kemudian lbl nama titik set text nama. Ya, seperti ini. Nah, kalian boleh running, coba running dulu. Kita coba isi npm-nya 123. Namanya Ricky misalnya. Ketik tampil. Muncul. 123 Ricky. Ya, jadi data yang ini disimpan ke variabel npm. Tapi sebelumnya diambil dulu datanya, kemudian Ricky disimpan di nama. Kemudian tampilkan di set. Ya, kalau saya ganti misalnya 222 namanya Lily, bisa. Ya, begitu cara untuk membuatnya. Nah, sekian dulu materi hari ini. Silakan dipelajari, kemudian ada latihan yang harus dikerjakan. Terima kasih.